Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'ayya jundahu wa hayyama ahyaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu muhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah SWT, pada pagi hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dalam suasana pandemi, berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita laksanakan di rumah masing-masing, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dari perayaan Hari Raya Idul Fitri ini. Izinkan saya menyampaikan khutbah singkat, khutbah Idul Fitri tentang nikmat waktu dan kesehatan. Jadi Nabi kita menyampaikan salah satu nikmat yang sering diabaikan oleh manusia adalah nikmat tentang waktu dan nikmat tentang kesehatan. Dalam surat Al-Asr tadi, Allah bersumpah bahwa kita semua manusia senantiasa berada dalam kantung-kantung kerugian, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang beriman yang beramal soleh, dan orang yang beriman yang beramal soleh yang saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Jadi ada 4 syarat agar kita tidak dalam kerugian. Syarat pertama adalah iman. Karena kalau kita tidak punya keimanan, tidak mengimani tentang Sang Pencipta Allah SWT, tidak mengimani tentang hari akhir, itu banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa orang yang tidak beriman atau orang yang kafir itu amalannya akan sia-sia atau dalam kerugian. Walaupun amalannya banyak, sebaik apapun menurut anggapan dia. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Kahfi misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dalika jaya'uhum jahannamu bima kafaru wa tahudu ayati warsuli hujur. Jadi orang-orang yang tidak mengimani, kebalikan dari orang yang beriman, itu amalnya akan sia-sia, bahkan nanti akan masuk ke neraka jahanam. Sementara orang yang beriman, syaratnya supaya beruntung tidak hanya beriman saja, perlu ada bukti. Buktinya yang pertama adalah amal soleh, dan amal soleh itu ada 2 aspek. Selain amalannya yang baik, yang memberikan manfaat untuk diri, keluarga, ataupun lingkungan, ataupun masyarakat, juga dari motivasi amal tersebut, yaitu niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal kita tergantung dari niatnya. Apakah niatnya untuk Allah SWT sebagai bagian ibadah, sebagai pengabdian, untuk mencari ridho Allah, atau hanya untuk
dirinya sendiri untuk pujian dari manusia. Amal, ada amal ibadah atau itu ada amal misalnya sholat. Bahkan sholat saja itu bisa tidak menjadi amal yang soleh. Bahkan jihad fisabilillah, perang di medan perang untuk bela agama, itu bisa tidak menjadi amal soleh apabila niatnya tidak murni untuk mencari ridho Allah. Jadi kita perlu hati-hati. Apalagi amal sosial ya. Misalnya kita memberikan bantuan kepada orang, berbuat baik kepada orang, itu juga tergantung dari niatnya. Setelah amal soleh, kita juga sebagai orang yang beriman supaya tidak dalam kerugian, kita wajib untuk menyampaikan, saling nasihat-nasihati, berwasiat tentang kebenaran. Karena itu bagi kita orang Islam itu wajib untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui kebenaran, kemudian menyampaikannya. Ya, jadi wajib hukumnya bagi kita untuk belajar tentang kebenaran, tentang ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikannya. Ya, sebagaimana salah satu pesan dalam hadis, sampaikanlah walaupun satu ayat. Kemudian setelah kita berwasiat tentang kebenaran, kita juga harus berwasiat tentang kesabaran. Karena memang manusia diciptakan itu bukan seperti malaikat yang senantiasa tunduk patuh, tidak ada hawa nafsu untuk katakanlah berbuat salah. Tapi manusia juga diciptakan dengan antara lain ada nafsu, yang nafsu ini mendorong untuk berbuat hal-hal yang rendah, hal-hal yang salah. Nah, disitulah perlunya ada kesabaran supaya kita bisa menahan diri agar kita tidak jatuh ke perbuatan-perbuatan yang rendah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 syarat sekali lagi agar kita semua sebagai manusia menjadi orang yang beruntung. Pertama adalah beriman, kedua beramal soleh, yang ketiga saling nasihati dalam kebenaran, dan yang keempat adalah saling nasihati dalam kesabaran. Surat Wal Asr ini memang pendek, tetapi menurut Imam Syafi'i, apabila kita bisa merenungkan dengan benar, kemudian mengamalkannya, itu sudah sangat mencukupi. Barangkali itu yang saya sampaikan pada khutbah Idul Fitri di masa pandemi COVID-19 ini yang kita laksanakan di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya dan juga kepada istri yang ikut sholat Idul Fitri di rumah saja pada 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita tunjuk kekuatan, kesabaran, sehingga kita senantiasa di dalam keimanan dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan waktu-waktu hari esok lebih baik dari hari ini. Amin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfirli walidayna warhamhuma kama rabbawana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa taqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa barakatan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulka wa la tujina yaumal qiyamah innaka la tukhliqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.